يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian kitab Qimatul Zaman 'inda al-ulama, manajemen waktu atau betapa bernilainya waktu bagi orang-orang yang berilmu, di terjemahan halaman 60. Kisah ketika putranya Abu Yusuf meninggal, dan Abu Yusuf ini adalah salah satu dari ulama pada zaman Abu Hanifah atau sahabatnya dan sekaligus muridnya Abu Hanifah rahimahullah taala. Di sini Abu Yusuf rahimahullah, beliau memiliki suatu kisah yang menunjukkan betapa waktu itu memiliki nilai baginya. Yaitu saat putra Abu Yusuf meninggal, beliau mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk mengurus dan mengebumikan putranya, karena beliau sedang menghadiri majelis ilmu. Walaupun hal seperti ini tentu di zaman sekarang tidak untuk diamalkan, karena ini akan menimbulkan fitnah bagi sebagian atau kebanyakan orang. Bagi sebagian atau kebanyakan orang. Maka dikatakan oleh penulis, yaitu Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah, wa hadzal imamul jalilul zaki, demikianlah seorang imam yang mulia lagi cerdas, Abu Yusuf Al-Qadhi Al-Alma'i, ya, yang disebut Al-Alma'i, yaitu Abu Yusuf, kana syadid al-mulazamati li syaikhihi al-imam Abi Hanifah. Beliau adalah syadidul mulazamah, yaitu sangat rajin bermulazamah dengan gurunya, yaitu Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Syadidul mulazamah, al-mulazamah itu menunjukkan selalu bermulazamah dengannya, berdekatan dengannya, menimba ilmu selalu darinya, itu mulazamah. Bersama gurunya, pada gurunya yaitu Abu Hanifah. Lazama majlisahu 17 sanah. Beliau rutin menghadiri majelis syekhnya itu selama 17 tahun
berguru pada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Atau bahkan ada yang menyatakan sampai 29 tahun beliau bermajlis dengan Al-Imam Abu Hanifah. Ma fatahu salatul ghadati ma'ah. Beliau yaitu Abu Yusuf tidak pernah lewat salat zuhur bersama syekhnya tersebut, yaitu tak pernah beliau salat zuhur kecuali selalu bersama Al-Imam Abu Hanifah. Wala faraqahu fi fitrin wala adha illa min maradin. Beliau juga tidak pernah luput menemani syekhnya yaitu Abu Hanifah untuk salat Idul Fitr atau Idul Adha, kecuali kalau beliau memang sakit tidak mampu untuk menemani syekhnya. Dan ini hakikat bagaimana seorang talibul ilm pada zaman ketika itu dengan syekhnya, dan adab dengan syekh, beradab dengan gurunya, bermulazamah dan selalu bersama gurunya ya pada masanya itu. Dan hal ini disebabkan merasa berhajatnya seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Hal ini yang hampir 100% luput dari siapapun di antara kita. Terlebih ketika di zaman atau masa-masa ini menuntut ilmu adalah pilihan, bukan betul-betul keinginan atau keharusan bagi banyak insan, melainkan pilihan. Kajian-kajian pun dipilih secara prasmanan. Dan sebagian dari penuntut ilmu sekarang menuntut ilmu hanya ketika ramai. Dan juga tidak melihat pada seberapa hajatnya dia pada ilmu, melainkan sesiapa yang berbicara saja. Dan itu pun dilihat bukan dari segi, kadang-kadang bukan dari segi manhaj atau ilmu, melainkan dari segi popularitas. Inilah keadaan banyak dari kalangan awam yang tidak mau meningkatkan derajat dan tangga ilmunya menuju ke ilmu itu sendiri. Namun kita lihat para ulama pada zamannya ketika itu, mereka bermulazamah dengan gurunya dan melazimkan diri dengan gurunya, belajar pada gurunya. Tidak bermadzhab prasmanan dalam menuntut ilmu. Apa yang dia suka dia ikuti, apa yang tidak maka dia belakangin. Kemudian dikatakan rawa Muhammad bin Qudamah, Muhammad bin Qudamah meriwayatkan, beliau berkata, yaitu Muhammad bin Qudamah, sami'tu Syuja' bin Makhlad qal sami'tu Aba Yusuf yaqul, dari Syuja' bin Makhlad beliau mendengar Abu Yusuf bercerita, mata ibnun li falam ahdur jihazahu wala dafnah. Putraku meninggal dunia, namun aku tidak bisa ikut mengurus dan mengebumikan putraku. Putraku meninggal dunia, anakku meninggal dunia, namun aku tidak bisa melakukan jihaz dan juga dafn, mengurus mayitnya dan menguburnya, aku tidak, ketika itu tidak bisa menghadirinya. Wa taraktuhu ala jirani wa aqribai. Aku membiarkannya atau menitipkannya pada tetangga-tetanggaku dan kerabat-kerabatku untuk mengurusnya, makhafata an yafutani min Abi Hanifah syai'un la tadhhabu hasratuhu anni. Aku biarkan tetangga dan kerabat yang mengurus anakku yang meninggal, karena aku khawatir ada pelajaran dari Imam Abu Hanifah yang kalau tidak aku ikuti, nanti aku akan merugi dengan meninggalkan majelis tersebut, meninggalkan ilmu tersebut yang mungkin tidak bisa aku dapatkan lagi ilmu itu dimanapun. Kalau di zaman sekarang ini termasuk ekstrim dan madhmum, dicela secara urf, ya.
keluarga juga akan mempertanyakan dengan pertanyaan yang besar. Sehingga kembali kita ingatkan bahwasanya tidak semua apa yang menjadi sikap salaf, selama itu bukan ijma' dan kesepakatan salaf, maka itu bukan berarti suatu dalil yang harus betul-betul kita persis bersikap hal yang sama. Malah justru kadang-kadang kalau kita meniru total dari sebagian sikap sebagian salaf, baik dalam menuntut ilmu atau berperilaku, itu kadang-kadang menimbulkan fitnah dan mafsadat yang lebih besar untuk zaman ini karena kurang cocoknya itu terhadap pandangan manusia pada umumnya. Maka menghindari fitnah lebih besar, lebih selamat. Sekarang kalau misalnya anak antum meninggal dan antum bertawakal pada Allah dan itu sahih, kemudian juga antum lebih mementingkan misal ta'lim atau dalam keadaan mengajar kepada banyak orang, dan antum mewakilkan kepengurusan jenazah, salatnya dan pengubumiannya kepada orang yang terpercaya dari keluarga misalnya atau sahabat di kediaman, yaitu sebenarnya hal yang biasa. Suatu hal yang sebenarnya kalau kita tinjau dari pandangan ulama, hal itu baik-baik saja, enggak masalah. Namun kalau ditinjau dari kalangan awam, itu akan menimbulkan fitnah. Maka diusahakan menghindari fitnah. Diusahakan menghindari fitnah. Juga seperti istri lahiran dan seterusnya, sementara keadaan antum harus memberikan ilmu atau belajar di suatu tempat yang mana kalau ini disia-siakan maka akan hilang ilmu tersebut misalnya. Maka bagi para ulama yang mereka memandang ilmu dengan pandangan setinggi-tingginya, mereka lebih berkiblat pada ilmu selama hal-hal yang seperti tadi bisa diurus oleh pihak lain yang mungkin tidak punya kepentingan dalam masalah ilmu. Misal antum sedang mengikuti daurah di suatu kabupaten atau daerah, kemudian istri antum mau lahiran atau mungkin anak antum meninggal, dan daurah itu begitu penting buat masa depan antum dari segi keilmuan dan amal. Kalau misalnya seorang alim itu biasanya lebih mengedepankan masalah ilmu dan masalah, dibandingkan dia harus pulang ke rumahnya untuk hal-hal itu. Bukan berarti tidak cinta pada anaknya atau istrinya, bukan. Ini hal yang hanya bisa di-capture oleh orang yang betul-betul mencintai ilmu dan merasa bahwasanya ilmu ini sangat penting buat ke depannya. Tapi bagi kalangan awam, ini dianggap sebagai pengkhianatan, kedurhakaan, dan tidak cintanya pada keluarganya. Maka perbedaan tinjauan terhadap ilmu akan melazimkan hasil yang berbeda di beberapa konteks yang ekstrim dan genting. Maka para ikhwah sekalian rahimakumullah, seseorang ketika dia mencintai ilmu dengan sebegitu cintanya karena Allah Azza wa Jalla, maka dia akan dihadapkan pada suatu konteks. Dia harus memilih apakah dia memilih ilmu yang dia cintai atau kejadian-kejadian realitas di dunia yang menjadi ujian buat dia. Itu yang akan dihadapkan padanya pada suatu ketika nanti. Namun ketika seseorang dia tidak begitu mencintai ilmu, maka flu sedikit selesai, nggak menuntut ilmu. Pusing dikit nggak menuntut ilmu. Kepentok dikit jempolnya ke tembok nggak menuntut ilmu. Sariawan sedikit sandiwara kemudian. Ilmu ini, ikhwas sekalian rahimakumullah, ketika sudah menjadi resapan di kalbu seseorang, maka dia akan mendapatkan harga yang tidak bisa dinilai dan ditakar atau dikiaskan dengan materi lainnya dan kejadian-kejadian di kehidupan ini. Bahkan seseorang ketika dia kehilangan hamba atau makhluk yang dia paling cintai sekalipun, selama dia tidak kehilangan ilmu yang menyuburkan imannya, maka dia lebih baik kehilangan makhluk yang dicinta dibandingkan dengan ilmu yang bermanfaat.
atau iman yang menyelamatkan. Seseorang ketika dia tahu betapa qimah, betapa muqawwam atau ternilainya ilmu syar'i yang menyuburkan amal saleh dan meluhurkan iman serta menyelamatkan akhiratnya, dia tidak akan melihat dunia ini seberapa, enggak lihat. Dan dia tidak melihat celaan orang-orang itu seberapa, tidak. Karena ilmu ini menjadi tameng buat dia, modal buat kedepannya, yang itu sangat berharga. Sementara celaan Allah, celaan orang itu adalah tabungan saham akhirat. Dan juga di dunia, celaan manusia itu akan ada hilangnya. Manusia tidak akan mencela selamanya karena manusia memiliki keletihan tersendiri untuk kehidupan mereka. Siapapun manusia yang konsentrasi untuk menghinakan antum atau mencela antum, maka dia akan suatu saat mati dengan celaannya. Tetapi ketika manusia kita lihat dia mencela, mengoreksi dan tidak ada habisnya untuk diri kita, maka ketahuilah tidak ada siapapun yang rajin membicarakan antum kecuali pasti ada di belakang antum dan antum di depannya. Karena ketika antum di belakang, mereka tidak akan membicarakan antum lagi. Tetapi ketika antum di depan, maka mereka akan melihat antum dan membicarakan antum. Kalau mereka sibuk berbicara tentang antum terus-menerus, itu menunjukkan antum berada di depannya. Maka tidak perlu antum ke belakang untuk ikutan nimbrung membicarakan diri. Melainkan biarkan mereka berkisah, nasihati mereka sekali-kali dan lanjutkan perjalanan. Maka insyaallah itu akan terus membuat antum menuntut ilmu, beramal saleh. Maka jangan antum tarik kembali jalan antum ke belakang hanya untuk meladeni orang-orang yang mereka berusaha menarik antum dan tidak membuat antum maju berikutnya. Begitu. Kemudian dikatakan Muhammad bin Al-Hasan la yanamu minal laili illa qalila. Muhammad bin Al-Hasan, dan ini juga murid Abu Hanifah lainnya, beliau tidak tidur malam kecuali sangat sedikit. Sekali lagi, ini bukan hal yang harus betul-betul persis kita contoh, melainkan untuk membuat kita termotivasi. Ya, Al-Allamah Tashkubri namanya, Zadah pernah menceritakan dalam kitab Miftahus Sa'adah wa Misbahus Siyadah, jilid 1 halaman 23. Beliau berkata, "Kana Muhammadun ibnu Al-Hasan Asy-Syaibani Al-Kufi Al-Baghdadi Al-Imam Al-Faqih Al-Mujtahid Al-Muhaddits, tilmidhul Imam Abi Hanifah." Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani Al-Kufi Al-Baghdadi adalah seorang imam ahli fiqih, ahli ijtihad dan ahli hadis. Beliau adalah murid Al-Imam Abu Hanifah. Beliau lahir pada tahun 132 Hijriyah dan wafat 189 Hijriyah rahimahullah. Maka dikatakan la yanamul lail. Beliau jarang atau beliau tidak tidur malam. Wa kana yad'u 'indahu dafatir, yakni kutuba. Beliau biasanya meletakkan beberapa jenis buku di sisinya, beberapa dafatir, yaitu beberapa kitab di sisinya. Fa idza malla min naw'in nadhara fi akhar. Bila bosan membaca satu kitab, beliau akan menelaah yang lain. Wa kana yuzilu naumahu bil ma' wa yaqul inna an-nawma min al-hararah. Beliau tadi bila bosan membaca satu buku, beliau akan menelaah yang lain. Beliau biasa menghilangkan rasa takut, rasa kantuk dengan air. Kalau dia ngantuk, maka beliau akan memercikkan kepala, mukanya, wajahnya dengan air sambil berujar innan nauma minal hararah. Sesungguhnya tidur berasal dari al-hararah, yaitu panas. Dan air itu akan menghilangkan panas itu, ya. Air akan menghilangkan rasa kantuk tersebut. Ada hal yang kita lihat dari bagaimana seorang yang dia haus akan ilmu,
biasanya di ruang tidurnya atau kasurnya itu dekat dengan buku atau kitab-kitab. Bisa dilihat seperti itu. Rata-rata antum akan melihat alim atau ulama atau ustadz yang memang dia betul-betul mencintai ilmu, kasurnya tidak jauh dari kitab. Kasurnya tidak jauh dari kitab, rata-rata gitu. Ya. Berbeda dengan orang yang jauh akan kitab. Seorang alim atau dai atau ustadz yang mencintai ilmu dan kitab, itu dekat kasurnya, dekat bantalnya pasti biasa ada kitab biasanya. Dan selalu yang meremove kitab itu siapa? Istrinya atau pembantunya. Selalu. Dan sering kehilangan kitab itu di kasurnya atau bantalnya. Jika istrinya bukan pencinta ilmu dan kitab. Karena istri wazifahnya dan tugasnya biasanya membersihkan rumah. Dan kemudian akan menaruh di rak-rak bukunya alim tersebut. Dan ketika kehilangan kitab yang ada di dekat bantal atau di kasurnya, dia akan tanya, di mana tadi kamu letakkan kitab saya? Maka kemudian istrinya atau pembantunya akan kebingungan naruhnya di mana. Itu biasa terjadi seperti itu pada hak orang-orang berilmu. Adapun jika istrinya mencintai ilmu juga dan mencintai kitab, maka kalaupun membersihkan kitab-kitab itu dari kasur suaminya atau bantal suaminya, itu akan tahu di mana letaknya dan apa judulnya. Di mana letaknya dan apa judulnya. Atau bisa melihat orang yang jauh dari ilmu dan jauh dari kitab, membaca kitab, malas membaca kitab. Ketika menyusun kitab di rak atau semisalnya, itu akan menyusun terbalik. Baik terbalik dari segi judul atau terbalik dari segi cover. Ya. Misal, ini rak, antum melihat rak nih. Bukan kayak gini nyusunnya. Kadang-kadang ada kayak gini, kadang-kadang ada kayak gini. Ini menunjukkan orang yang nyusun ini itu memang jauh dari ilmu. Begitu. Malas baca, yakin. Ya. Rata-rata seperti itu. Adapun orang kalau misalnya suka dengan ilmu dan biasa membaca kitab, itu enggak akan mungkin menyusun buku dengan seperti itu. Atau salah satunya nyelip dengan adanya bagian yang seperut buku ini, bagian sininya yang dihadirkan di luar. Itu menunjukkan kalau taruhnya kayak gini atau ada buku-buku kayak gini, terus dia juga ada naruh kayak gini juga berapa, itu menunjukkan dia nggak pernah kepikiran dia akan memetik buku. Makanya ya yang buku ya udah taruh sembarang aja. Sementara orang yang suka sekali baca kitab di zaman sekarang itu nggak mungkin menyusun seperti itu. Pasti menyusun sesuai dengan apa, bagaimana penjudulan yang supaya nanti kepikiran, supaya ketika nanti dia akan mempick up atau mengambil kitab, suatu kitab, dia akan apa? Dia akan tahu mana judulnya ngambil. Begitu. Ya. Bisa dilihat seperti itu sampai hal seperti itu sampai bisa menjadi alamat dan tanda orang suka dengan kitab atau enggak, orang suka ilmu atau tidak. Itu bisa dilihat dari situ. Ya. Lebih kelihatan lagi kalau di rumah antum buku-buku itu berdebu atau ada sarang laba-laba. Itu satu keluarga enggak ada yang suka ilmu. Itu lihat aja di rumah antum gimana. Atau dulu di masa awal hijrah, rajin beli buku. Namun kemudian ya udah nggak dibaca lagi. Mirip seperti lemari ini mungkin, rapi itu. Tafsir Ibnu Katsir, Pustaka Imam Syafi'i, cetakan lawas, yang atas itu cetakan lama, yang bawah cetakan lebih baru. Yang siapa coba yang rajin membaca buku itu? Jarang. Iya. Insya Allah jarang, ana yakin.
Karena memang spirit zaman sekarang, mau dia ikhlas ke, mau nggak ikhlas ke, mau apalah, masjid manapun. Rata-rata kalau kita lihat kitab-kitabnya, rapi memang, Masya Allah, rapi, bersih. Karena marbot bersihin, bukan. Justru bersihnya itu jarang dikebet. Ya. Di suatu tempat di daerah perempatan Cililitan, ana pernah secara insidental, ana salat di suatu musola. Salat di suatu musola di daerah itu. Yang itu ada lupa, salat Isya kalau nggak salah. Dan itu daerah ramai, perempatan Cililitan, daerah ramai itu. Yang mau ke Taman Mini ada, mau ke Uki ada, mau ke Cawang, ya pokoknya gitu lah. Ke Taman Mini ada. Nah itu daerah yang ramai. Di saat Isya itu hanya benar, oh ini ada qomat nih. Nah, tanya, Mbak di mana musola kok ini? Enggak kelihatan. Itu situ dekat. Oh ya. Akses untuk musola itu mudah bagi banyak orang. Dan yang hadir jemaah cuma 2 orang. 1 imam dan 2 jemaah. Anak pun ikutan berjamaah di situ, miris melihatnya. Musola biasa. Yang musola kecil yang dari kayu-kayuan, dan Anda lihat ada di depan Anda persis itu ada apa? Ada rak kecil. Isinya adalah Al-Quran, mushaf dan beberapa buku-buku lawas yang itu semua udah betul-betul hancur, udah kayak daerah bantaran kali lah gitu apa ya. Daerah kumuh. Itu hancur Al-Qurannya, Al-Quran yang hurufnya gede-gede yang kalau orang dulu pakai lidi itu loh ininya, bacanya tuh. Itu udah usang semua, udah bukan robek, udah lama banget itu. Mungkin sama anak tuan dia mungkin. Dan juga sarang laba-laba, debu, subhanallah. Ya. Subhanallah. Itu menunjukkan seberapa kelas kita. Kita membaca bukan untuk edukasi rata-rata, hanya untuk kepo, pengen tahu, senggang, baca di media sosial. Ya, yang penting saya berteman dengan akun beberapa ustadz di Facebook karena kadang-kadang mereka akan nulis hal yang bermanfaat. Iya, tapi Anda yakin lebih banyak hal yang tidak bermanfaat yang YouTube baca di media sosial. Ya, dikit baca kitabnya. Nah, di sini lihat bagaimana Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani rahimahullah. Beliau meletakkan beberapa jenis buku di sisinya. Kalau misalnya malam hari di sisinya baca, ya, menuntut ilmu terus menerus. Itu orang berilmu seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada juga berikutnya Isam Al-Balkhi ishtara qalaman bidinarin liyaktuba ma sami'ahu fawra. Isam Al-Balkhi biasa membeli pena seharga 1 dinar untuk menulis apa saja yang baru didengarnya. Ini 1 dinar berarti 1 keping emas, 1 dinar. Beda dengan 1 dirham, yang masih perak. Ini 1 dinar, beli pulpen 1 dinar. Hanya demi menulis apa yang baru didengar, dicari siapa yang jual pulpen. Enggak apa-apa 1 dinar saya bayar. Yang penting saya tidak terlewatkan apa? Faedah ini. Maka dikatakan Al-Allamah Tashkubri lagi-lagi menceritakan Isam bin Yusuf Al-Balkhi ishtara, Isam bin Yusuf Al-Balkhi Al-Faqih Al-Hanafi wa muhaddithu Balkh, seorang ahli fiqih dari kalangan mazhab Hanafi, juga ahli hadis dari daerah Balkh. Wafat pada tahun 215 Hijriyah. Beliau ishtara qalaman bidinarin liyaktuba ma sami'a fil hal. Beliau membeli pena seharga 1 dinar demi menulis apa yang baru beliau dengar saat itu juga. Dan ini yang disebut taqyidul ilm bil kitabah, yaitu mengikat ilmu dengan menulis. Mengikat ilmu dengan menulis. Ilmu diikat dengan penulis. Dan lihat, beliau merelakan 1 dinar, ikhwah. Merelakan 1 dinar. Fal umru qasir wal ilmu kathir. Karena umur itu pendek, sementara ilmu itu banyak. Banyak jumlah ilmu. Umur kita terbatas. Ilmu itu tidak bisa dibatasi. Maka beliau betul-betul mengkondisikan betapa berharganya ilmu itu. Sehingga
pulpen pun beliau untuk wasilah untuk mengikat ilmu, beliau rela untuk mengeluarkan harta sekian demi ilmu ini, demi terikatnya ilmu ini. Dan dikatakan oleh penulis Miftahus Sa'adah itu Tashkubri Zadah, fayanbaghi lit-talibi alla yudhi'a al-awqat was-sa'at. Maka hendaklah penuntut ilmu tidak menyia-nyiakan waktunya dan juga kesempatan-kesempatan saat-saat yang ada. Wa yaghtadim al-layali wal khalawat. Dan hendaknya dia berightinam, yaitu menggunakan waktu malam dan saat-saat hening, khalat, yaitu waktu-waktu yang sepi, waktu dia menyendiri di malam hari terutama, membaca, murajaah, wa yaghtanim asy-syuyukh wa yastafida minhum, menggunakan kesempatan belajar dari para ulama dan menimba pelajaran dari mereka. Falaisa kullu ma fata yudrik, karena tidak setiap sesuatu yang hilang bisa dikejar kembali. Karena tidak segala sesuatu yang lewat bisa dikejar kembali. Tidak semua hal yang sudah lewat bisa antum gapai kembali. Bahkan kebanyakan hal yang terlewatkan itu pasti tidak bisa digapai lagi. Kebanyakan begitu. Maka dikatakan oleh penyair, walastu bimudrikin ma fata minni bilahfa wala balaita walau anni, aku tidak bisa menggapai kembali apa yang sudah luput dariku. Aku tidak bisa menggapai hal yang sudah lewat hanya dengan kata aduhai, hanya dengan kata seandainya, hanya dengan perkataan lau anni, sekiranya tadi aku begini begitu. Aku tidak akan bisa menggapai kembali hal yang terlewatkan hanya dengan kata dan penyesalan. Enggak bisa. Di sini ada faedah. Bagaimana Isam al-Balkhi rahimahullah, beliau mengorbankan 1 dinar hanya untuk pena yang hanya suatu wasilah untuk mengikat ilmu, bukan ilmu itu sendiri, hanya wasilah untuk mengikat ilmu. Karena taqyidul ilm, mengikat ilmu, itu justru salah satu asas, hal yang asasi dalam menuntut ilmu. Banyak dari kalangan talibul ilm sekarang yang mana wasilah menuntut ilmu dipermudah, itu membuat pengikatan ilmu itu sangat longgar sehingga tidak terikat lagi. Di sini fenomena media online, fenomena PDF, fenomena website yang memang berfaedah. Namun ketika seorang talibul ilm dia tidak bisa memanage baik fikirannya atau sikapnya menyikapi banjirnya info online ini, kalau tidak bisa memanage dengan baik, maka kita akan melihat kosongnya dan hampanya ilmu dia meskipun glamornya info yang ada di handphonenya atau device-nya, yaitu peralatannya, ya. Nanti kalau ada pertanyaan, ba'da isya, ya ditulis mungkin, nanti dikumpulkan atau semisalnya gitu. Nanti ba'da isya, jika ada pertanyaan dipersilakan, ya. Azan berapa menit lagi, ikhwan? Masih lama enggak? 4 menit lagi ya. Nanti insyaallah jika ada ikhwan atau akhwat yang mau bertanya, baik langsung atau pakai kertas, silakan. Baik berkaitan dengan tema atau lainnya, tafadhal. Nah, fenomena PDF yang mana itu tentu lebih instan, jauh sekali dibandingkan kita menghadirkan kitab cetak, harus beli, ya, butuh uang. Seseorang ketika talibul ilm, ketika dia eman-eman, dia tidak akan sampai tujuan. Manusia, apapun itu, ketika eman-eman tidak akan sampai tujuan.
mendang-mending. Kalangan mendang-mending itu kalangan nggak sampai tujuan. Mendingan itu kalangan mendang-mending itu kalangan ibu-ibu belanja. Antum kalau untuk jadi penuntut ilmu masih mendang-mending, antum mendingan jadi orang pasar. Nggak usah jadi penuntut ilmu. Mendingan pakai ini lebih irit. Subhanallah. Oke, sekarang coba. Apakah ketika antum mendapatkan PDF-nya atau linknya, antum belajar nggak setelah itu? Rata-rata enggak. Ya. Ana bahkan ketemu seorang dai sunnah yang ana tahu kualitasnya makin hampa, beneran. Dan itu beliau rahafidullah kakak kelas, baik di sekolah maupun di Jami'ul Ulum, ya di Lipia. Termasuk dai mendang-mending juga nih. Beliau makan. Ana mas sekarang udah nggak pernah beli buku lagi. Ya udah ada PDF-nya gitu. Ini nih Ustadz mendang-mending, ini nggak bisa. Dan kemudian ana uji beberapa hal, bukan menguji, ana uji antum. Nggak ngomong gitu. Cuman ana tes dengan kalimat-kalimat. Banyak yang nggak paham tentang ilmu nih, nggak paham ilmu malah downgrade. Bahkan sejujurnya ketika masih di Lipia, beliau ketika mau ujian usul fiqih, beliau semester 8, ana semester 4. Itu beliau nanya ke ana, manggil ana kan adik kelas, ente tahu nggak ini apa sih penjelasannya? Nanya sama adik kelas. Ana jelasin, padahal itu adalah penjelasan, padahal itu adalah pelajaran semester 8 Syariah Lipia, dan ana masih semester 4 Syariah Lipia, dan sampai ana pikir ente ini keke gitu, bahasa tuh ente, antum tuh gimana sih? Kok nggak paham gini dong? Gitu, hal seperti itu, kosong ilmu. Makanya akhirnya apa? Untuk beli buku masih mikir, ada yang gratis ngapain ini? Yang kalau kita tanya, apakah antum pelajari kitab yang antum download? Ana yakin tidak. Kalangan mendang-mending itu, ketika mendapatkan yang lebih irit, belum tentu dia menghargai yang sudah irit itu. Namun ketika antum mendapatkan hal yang mahal, antum berjuang untuk mendapatkannya, antum akan apa? Memahalkan ini saya mendapatkan dengan value yang tinggi. Enggak bukan kaleng-kaleng. Begitu jemaah sekalian. Ini gimana? Azan atau? Kalau kita pakai mazhab mendang-mending daripada kita bengong, mendingan azan kan gitu. Ilmu itu nggak bisa pakai mendang-mending. Kalau itu berharga, antum kejar. Antum cari jodoh misalnya. Kalau menurut antum itu berharga, antum kejar. Jangan, daripada nikah, capek, uang keluar, mendingan jomblo. Itu kan bahlul. Enggak, gitu. Nggak bisa mendang-mending dalam urusan ilmu. Berharga ilmu itu. Sesuatu yang berharga, tidak bisa dimendang-mendingkan, cari, kejar. Nanti insya Allah ba'da Isya, mungkin yang mau bertanya dipersilahkan, baik langsung maupun tulisan, mungkin dipersiapkan dari sekarang insya Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Jika di antara ikhwah ada pertanyaan dipersilahkan. Namun sebelumnya ada masalah yang baik untuk dijabarkan tentang di antara manhaj menuntut ilmu adalah sabar dalam memahami lafal-lafal atau ibarah atau kalam yang disodorkan oleh ulama di kitab-kitab mereka. Kadang-kadang di beberapa kalimat ada hal yang kita tidak bisa memahaminya dengan baik. Dan hal ini juga dibahas oleh beberapa ulama kontemporer di beberapa majelis mereka. Di antara ulama yang berulang kali membahas tentang masalah al-alfaz al-mu'aqqadah atau al-aqidah, yaitu lafal-lafal yang terikat atau lafal-lafal yang sifatnya
membelit dan susah untuk dikrek apa artinya atau apa maksudnya di beberapa kitab, terutama kitab-kitab usul fikih dan kitab-kitab fikih. Maka ilmu usul fikih itu banyak dari penuntut ilmu yang menghijabkan diri darinya karena bagi mereka ini sulit. Padahal ilmu usul fikih itu termasuk ilmu asasi dalam membangun keilmuan agama secara seluruhnya, baik ilmu fikih maupun ilmu akidah, karena memahami nas Al-Quran dan juga hadis itu membutuhkan ilmu usul fikih. Kemudian lafal-lafal yang ditaburkan oleh ulama di kitab-kitab fikih itu juga membutuhkan ta'ammul, perenungan, pendekatan yang lebih serius untuk memahami maknanya. Ini untuk para penuntut ilmu yang sudah memiliki kemampuan memahami teks Arabik, bahasa Arab dengan baik. Masih memiliki kendala dan kesulitan dalam beberapa ta'birat dan penjabaran ulama usul fikih atau fikih, bahkan ulama akidah dan ulama-ulama lainnya. Kenapa sebagian dari kitab-kitab fikih atau kitab-kitab sebagiannya, kenapa kesannya kok sulit ya dipahami? Ini ada beberapa posibilitas gitu loh. Imma memang kita membaca kitab yang bukan level kita, itu posibilitas pertama. Coba itu dulu. Antum awam misalnya, belum memiliki ilmu yang mumpuni untuk membaca kitab, kemudian antum membaca kitab Fathul Bari. Ini menjadi racun tersendiri. Tidak bisa. Karena ilmu kibar summun lissighar. Ilmunya orang-orang besar itu adalah racun bagi orang-orang kecil. Maka ketika antum menelan sesuatu yang bukan kapasitas antum, maka itu bermadarat bagi antum. Bukan karena ilmu itu buruk, tetapi karena sesuatu itu ada porsi masing-masing. Coba dihitung dulu, kalau antum nggak paham apa yang ditulis di kitab-kitab ini, walaupun diterjemahkan, antum nggak paham, coba cek dulu, apakah kitab ini memang layak untuk antum secara strata keilmuan. Kalau belum layak, antum baca kitab yang mutawalat, yang tebal-tebal, walaupun terjemahan, namun antum baru hijrah, baru kenal sunnah, atau baru mulai mau baca buku, maka ini suatu penyimpangan dalam manhaj menuntut ilmu, maka salah. Maka bukan kitabnya yang diralat, bukan penulisnya yang salah, tetapi stratanya yang belum sampai. Ya. Maka cobalah di kitab-kitab yang untuk pemula gitu loh. Tanya kepada asatidzah, kitab yang cocok buat saya apa gitu. Itu yang pertama. Kalau misalnya kita nggak paham apa yang diucapkan ulama ini. Kedua, ada kemungkinan ulama atau yang penulis kitab ini tidak Allah Ta'ala berikan taufik untuk memudahkan pembacanya untuk memahaminya. Bisa jadi begitu. Allah Ta'ala tidak memberinya taufik dan kemudahan untuk memudahkan pembacanya untuk melahap dan menyantap pemahaman dari kalimat-kalimat penulis ini. Karena at-taysir yahtaju ila taufiq. Memudahkan orang lain mencerna apa yang kita jabarkan itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hal yang kalau ditiru atau dikopas belum tentu sama efeknya. Antara Ustadz Fulan bicara hal yang sama dengan Ustadz Fulan bicara hal yang sama. Bahkan kalimatnya sama, hadisnya sama, frame-nya sama. Tetapi orang bisa beda nyerapnya. Entah salah paham atau enggak paham, entah dalam atau enggak, itu beda nyerapnya karena di antara faktornya taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
kalimat-kalimat yang dalam, munazzam, tertata, teratur, pemilihan yang tepat untuk lafal, pengucapan yang sahih, intonasi yang baik, semua bisa sampai ke kalbu. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang gini aja, misal seorang ustaz duduk di majelis ini membawa suatu hadis. Antum paham dengan baik dan antum dalemin, alhamdulillah. Ada ikhwan di sini kemudian mau melakukan hal yang sama, mengucapkan hadis yang sama. Antum bukannya paham tapi malah ketawa jadinya. Berarti di sini sekopas-kopasnya kalimat ketika itu tidak dari taufik dari Allah Azza wa Jalla dan kemudian dari kalbu pembicara, itu tidak bisa dikopi. Kalimat bisa dikopi, chemistry nggak bisa dikopi, nggak bisa. Sebagaimana kata orang, rezeki apa ya kata mereka? Apa namanya? Usaha bisa ditiru, rezeki tidak bisa. Apa ya kata mereka? Apa gimana? Kalimatnya gimana? Usaha bisa ditiru, dikopas, tapi rezeki nggak bisa dikopas, nggak bisa ditiru. Maka taufik rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ulama kadang ketika menjabarkan suatu hal, ta'bir dan kalimat yang dipilih itu malah justru enggak bertaufik, enggak dapat taufik dari Allah Azza wa Jalla. Memang keluar kalimat tersebut di kitab-kitab itu, tetapi tidak apa? Tidak ngena di kalbu. Tidak masuk di pemahaman. Orang kesulitan memahaminya. Itu ada faktor, bisa karena faktor riya, kadang bisa karena faktor maksiat, kadang bisa karena memang Allah Ta'ala tidak memberi taufik, terserah Allah Azza wa Jalla. Ya. Taib itu yang posibilitas kedua. Kadang-kadang kita pembaca nggak paham nih, apa maksudnya ini nggak ngerti. Udah gitu baca terjemahan pula. Yang boleh jadi asli dari teks Arabnya udah bagus. Tetapi ketika diterjemahkan ke bahasa kita jadi ambigu. Jadi mujmal, aneh. Ini enggak dapat taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk menyempurnakan penerjemahannya. Begitu. Itu bisa terjadi pada penerjemah. Dan penerjemahnya itu udah berusaha gimana caranya supaya kalimat terbaiknya apa ya? Bingung. Udahlah. Akhirnya jadi kalimat yang kaku dan bisa disalahpahami oleh pembaca. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa jadi kita ketika membaca memang tidak mendapatkan taufik. Kita bisa paham, cuman salah paham, bisa. Padahal bisa kita pahami. Kalimatnya gampang, tapi nggak masuk ke kalbu. Kalimatnya mudah sebenarnya, tapi butuh waktu mencernanya. Yang sebenarnya kita bisa dengan kemampuan ilmu kita bisa, tapi kok ketika itu nggak paham ya? Itu kadang terjadi loh ketika kita baca buku. Yang membutuhkan berulang-ulang kali kita baca, kok nggak kena apa maksudnya ini? Ternyata sebulan kemudian kita baca ulang, dapat lah. Ini kan gampang dipahami. Kok sebulan lalu saya nggak bisa paham ini ya? Itu bisa terjadi. Itulah yang namanya taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah tutup, nggak bisa kita buka. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Apa yang Allah Ta'ala bukakan dari pintu rahmat, maka tidak ada yang bisa menahannya. Dan apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa membukakannya. Ya, jadi itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Makanya banyak kitab dimulai dari kata fath. Fathah itu pembukaan terhadap yang sulit. Fathul Bari, pembukaan oleh Allah Azza wa Jalla Al-Bari. Fathul Qadir, Fathul Wahhab, Fathul Ali, kemudian Fathul Wali. Fathah apa lagi? Fathul Majid. Kemudian Fathul Wahhab, ada kitab fikih Syafi'i. Fathul Mannan. Fathul Rahman, kalau ini nama orang. Ya. Dan seterusnya. Kenapa ulama-ulama ini menulis judul kitab mereka Fathah? Karena sertakan doa di situ, semoga ini membuka yang sulit gitu loh.
Kalimat-kalimat saya dibuka, semoga pemahaman orang dibuka untuk di kitab saya. Oke, Fatih. Gitu. Ya. Oleh karena itu Syekh Abdul Salam Asy-Syu'ai'i rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan hal seperti ini di penjelasan beliau terhadap muqaddimah kitab Al-Insaf karya Al-Mardawi rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa hal pertama yang antum lakukan ketika terkunci rapat akal antum untuk memahami suatu kalimat adalah minta sama Allah. Itu yang paling pertama. Adalah minta sama Allah. Ketika antum baca nih, aduh bagian ini susah banget nih, apa ya? Subhanallah, ini kalimat kok minta sama Allah setelah itu. Ya Allah bukakanlah saya pintu pemahaman. Ya Allah bukakanlah saya, berikan saya ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah berikan saya ilmu tentang ini. Ya Allah mudahkan saya untuk memahami ini. Minta sama Allah. Akan kata beliau rahimahullah, ada seorang alim yang membaca suatu kitab, membaca suatu lafal, membaca suatu masalah, dan beliau sampai jadi sang alim ini dari awal belajar sampai menjadi alim, itu masalah ini beliau tetap nggak bisa paham, bahkan ketika sudah menjadi alim mengajar di madrasah di perkuliahan, membahas kitab itu dan masalah yang beliau nggak paham, itu beliau skip ke masalah berikutnya karena yang ini nggak paham, sampai itu nggak paham. Tidak Allah bukakan untuknya sampai selama 40 tahun lamanya nggak paham, di tahun ke-40 beliau membaca itu lagi, baru beliau paham. Setelah 40 tahun lamanya beliau baca-baca nggak paham, di tahun ke-40 baru beliau paham. Ini, subhanallah, ini tah mana. Kadang Allah bukakan itu di tahun kesekian baru paham. Itu ilmu seperti itu kadang-kadang. Maka ilmu ini kata beliau, ilmu ini berat. Barang siapa yang menganggap ilmu itu mudah-mudah aja, imma dia memang enggak paham ilmu, atau imma dia sok tahu. Atau dia memahaminya dengan salah, dianggap mudah. Ya. Dan ilmu itu berkembang jemaah. Sesuai dengan bagaimana kita mentamrin diri kita, memuarasah berterus-terus menuntut ilmu tiap hari, itu berkembang ilmu itu sebagaimana pengalaman. Usia, kedewasaan itu berkembang selaras dengan usia dan juga kenyataan yang terjadi dan pengalaman. Itulah ilmu seperti itu juga. Makanya salah satu ustadz ana di Al-Irsyad, dan beliau seperti masih di sana, tahun 2000 sekian, lupa. Ketika itu anak masih sekolah di sana, 2000 awal-awal dulu. Tahunnya pastinya lupa. Beliau mengajar tarikh dan sejarah dan sirah. Namanya Ustadz Bakhtiar Wahyuddin, Ustadz Bakhtiar. Beliau termasuk yang masya Allah soal tarikh sejarah di YouTube itu masya Allah. Kalau menyampaikan itu semangat banget sampai kita tuh seolah tergambar. Apa yang beliau ceritakan itu tergambar jelas. Sejarah itu di depan mata kita. Karena berapi-api beliau. Walaupun kita nggak paham, tapi seolah kita karena apinya keluar dari beliau gitu loh. Iya. Nah, beliau pernah bilang ke kami, antum kalau misalnya punya satu kitab berbahasa Arab, antum nggak paham ketika antum beli, antum nggak paham ketika itu. Tetap simpan kitab itu dan tetap menuntut ilmu, karena setahun mendatang boleh jadi antum baca, antum mulai paham. Dan itu yang anda wasiatkan juga ke antum. Antum membeli suatu kitab yang ketika antum ini ada banyak yang nggak antum paham. Mau nanya ke Ustadz malu, mau nanya ke WhatsApp Ustadz pernah nanya berapa kali, besok-besoknya nggak kelihatan profil picture-nya. Karena cerewet nanya mulu gitu kan. Tapi tahun depan selama nuntut ilmu terus, tahun depan antum baca lagi, ini bagian yang dulu nggak paham. Ilmu seperti itu berkembang. Benar berarti kata beliau, benar. Dan juga kalau misalnya antum membeli kitab, jangan antum tuh harus, saya tuh hanya beli kitab yang saya baca sekarang.
Nggak harus gitu. Beli kitab beberapa, tapi antum yakini bahwa saya suatu saat saya akan butuh kitab ini. Maka kemudian pada waktunya, kalau antum memang rajin baca, pasti suatu saat insya Allah antum akan bertambat ke kitab yang nganggur itu lama. Itu biasa begitu. Penuntut ilmu biasa seperti itu. Nggak harus semua kitab yang dibeli harus dibaca sekarang. Sebagian aja dulu. Sebagiannya suatu saat ketika butuh. Namun kitab-kitab yang penting, jangan kitab-kitab nggak penting. Ya. Anda berulang kali seperti itu terjadi pada diri Anda. Yang memang ketika Anda membeli kitab di zaman-zaman dahulu itu memproyeksikan suatu saat saya akan membaca kitab ini. Misal yang belakangan ini baca kitab Tafsir Al-Baghawi. Anda punya kitab Tafsir Al-Baghawi 2 cetakan. Cetakan pertama Anda beli tahun 2013 atau 2014 dari cetakan Darul Kutub Ilmiah Beirut 4 jilid. Kertasnya sebagiannya warna hijau bagus gitu. Itu Anda beli di Kuitang atau di Islamic Book Fair tahun itu lupa. Kemudian Anda juga beli di tahun 2019 atau 2020 kitab yang sama namun cetakan beda, lebih fakhirah, lebih bagus. Kitab Tafsir Al-Baghawi Ma'alim At-Tanzil itu. 4 jilid besar, harga 1 juta lebih kalau nggak salah. Sekarang 2 kitab itu di rumah yang berbeda dan Ana mulai baca Tafsir Al-Baghawi versi Darul Kutub Ilmiah Beirut. Yang Ana baca, Ana lihat tanggal, setiap Ana beli kitab Ana tulis tanggalnya, tanggal belinya. Bulan sekian tanggal 2013 atau 2014 Ana lupa. 2014 kalau salah atau 2013. Berarti sekitar 10 tahunan kemudian baru Anda mulai baca lagi itu. Dan Anda senang membacanya alhamdulillah. Adapun yang cetakan yang satunya lagi, itu sudah Anda baca sebenarnya sejak 2 tahun belakangan ini. Ya. Kitab tafsir yang sama, namun cetakan beda, tahqiqnya beda, kualitasnya beda, namun rasanya beda juga. Padahal kitab yang sama. Ada rasa di kitab yang 2013-an itu atau 2014 itu Anda beli dengan yang 2019 atau 2020 itu, ada sisi ternyata ketika kita tahu di mana kita beli kitab itu, ada kenangan tersendiri, maka itu bisa menambah daya gedor ketertarikan kita kepada kitab. Kadang-kadang begitu. Antum membeli kitab di Islamic Book Fair sambil desek-desekan sama para pengunjung ketika itu antum teringat, saya beli kitab ini dengan berjuang. Ketika itu nggak pakai masker dan bau badan orang kecium semua. Itu keinget kadang-kadang, keinget. Atau antum beli kitab di suatu tempat, antum nawar malah antum diusir dari toko misalnya. Tapi tetap antum beli, itu akan keinget. Bahkan antum keinget, ini kitab ini Anda beli karena terinspirasi dari Majlis Ta'lim Aswaja misalnya. Itu akan keinget. Ternyata hal-hal yang sifatnya pernak-pernik kenangan ini kadang-kadang memotivasi kita untuk lebih dalam membaca kitab ini, lebih menghargai kitab ini. Iya. Maka coba antum beli kitab dan cari tantangan. Iya. Ada toko di seberang kali, antum nggak lewat jembatan, nyebur dulu. Iya. Anda punya kitab ikhwan, Minhatul Alam, Syarah Bulughul Maram karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Ini bukan Syekh Shalih Al-Fauzan, beda. Syekh Abdullah Al-Fauzan. Ini ulama yang masyhur di kalangan penuntut ilmu sekarang. Dia ulama Saudi, ulama tua juga. Anda membeli kitab tersebut 2013 dan ketika itu Anda mendirikan namanya Nyantren Weekend dan Anda mendapatkan wakafan atau sedekah uang untuk silakan Anda beli kitab. Anda membeli kitab ketika itu masih kuliah Anda Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram. Itu sekitar 10 jilid dan harga ketika itu sekian juta, 1 juta sekian. Sekarang udah 2 jutaan lebih. Alhamdulillah Anda membelinya dari tahun 2013 itu. Sekarang udah tinggi harganya. Di awal jilid pertama, yang mana Anda dulu banyak belajar di jilid pertama itu, ada tulisan kitab ini
adalah pemberian dari seorang muhsinin yang semoga bermanfaat untuk kaum muslimin pada waktu saya mengajarkannya atau saya menjadikan ini referensi. Ana membaca itu 10 tahun lalu Ana nulis itu di balik cover kitab, dan sekarang Ana kalau ngajar Bulughul Maram di antara referensi yang paling primernya adalah kitab itu. Ini kisah-kisah seperti ini Ana nggak mengisahkan di tempat lain, ikhwan. Antum cari kajian-kajian di YouTube nggak dapat kisah-kisah ini. Tapi ini untuk memotivasi antum. Lihat para ulama, mereka sangat menghargai ilmu dan kitab dan seterusnya. Maka kita, kalau mau berilmu, ya itu juga tracknya mesti harus ada kesamaan dengan mereka. Begitu ya jemaah sekalian. Ya, begitu. Ada pertanyaan ikhwan di sini? Ya. Ustadz, pertanyaannya, ketika kita dihadapi dengan dua pilihan antara mencari nafkah dengan menuntut ilmu gitu Ustaz, kira-kira gimana Ustaz sikap kita untuk menghadapinya? Ya, mencari nafkah dan menuntut ilmu dengan waktu yang bersamaan gitu Ustaz. Maksudnya menuntut ilmu ini hadir kajian? Iya. Atau menuntut ilmu secara umum seperti baca buku? Hadir duduk dalam kajian. Taib. Terima kasih Ustaz. Ya. Bagaimana kita dihadapi dua pilihan, mencari nafkah atau menuntut ilmu? Begini, kita sempitkan maksud dari pertanyaan tadi, menuntut ilmu itu hadir di kajian offline gitu ya. Itu ya, kita sempitkan situ. Karena kalau global menuntut ilmu, nggak bisa. Menuntut ilmu walaupun antum nyari nafkah bisa sambil menuntut ilmu. Antum jual es doger bisa sambil dengerin radio Roja, bisa, itu menuntut ilmu. Iya, online bisa. Antum jualan es kepal Milo sambil antum baca kitab kuning, itu bisa. Ana dulu waktu kuliah jualan pepes di pasar kaget beneran. Pakai etalase gerobak sampai diketahui sama teman-teman yang seusia ketika itu. Dan ana bawa kitab. Ana bawa kitab kuning. Sampai pemilik toko belakang itu, toko buah, orang-orang yang sudah meninggal rahimahullah, Bang Tado namanya Murtado. Namanya orang dulu banget ya, Murtado gitu. Betawi. Itu sampai nanya, "Ngapain bawa kitab kuning?" Mau dibaca mau dibaca. Itu waktu itu kan masih kuliah, jualan dagang. Artinya nggak ada, antum ketika mencari nafkah dan anak ketika itu lagi miskin-miskinnya, lagi butuh duit, sampai harus di pasar, bener di pasar sama orang-orang penjual paya, penjual itu sampingnya penjual ayam. Yang di meja gini terus yang ada ayam-ayam dijejerin gitu terus yang suka gini-gini laler itu. Ya itu di sampingnya anak duduk. Sampai orang-orang PNS itu, ibu-ibu itu sampai ngodain anak itu. Saking ini, kamu orang mana sih? Kok kamu jualan kayak gini? Karena wajahnya wajah masjid. Gimana mau jualan kayak gini? Wajahnya wajah kitab gitu. Kayak asing, emang wajah pasar beda gitu. Sampai ada bapak-bapak, "Kamu lagi ngapain di sini?" "Jualan pepes, Pak." "Beneran kamu jualan pepes?" "Ah, masa sih? Ini pepesnya, Pak, silakan beli, Pak." Sampai nggak percaya jualan pepes. Dan bawa buku. Artinya berangkat dari sini, ikhwan, nggak ada hal yang kita mentarjih, saya nyari nafkah aja lah, nuntut ilmu gampang. Nggak, antum nuntut ilmu. Tapi kalau dikerucutkan masalahnya adalah apa? Kajian offline, gini, selama antum sebenarnya ada kejujuran kepada Allah dan berazam, antum bakal ngaji, pasti Allah akan berikan antum sempat untuk ngaji. Namun kebanyakan dari kita nggak jujur. Beneran, kebanyakan dari kita nggak jujur. Ngomong, "Afwan, ana nggak sempat hadir." Nggak jujur. Ana tahu banget nggak jujur. Karena kebanyakan dari kita itu kusala, malas, mencari alasan terus, ada alasan terus. Nggak bertahan, nggak kuatan. Baru ditarik sama istri sedikit supaya masuk ke rumah, ya udahlah sama istri aja lah. Subhanallah. Nggak kuat. Nuntut ilmu itu harus punya azam. Istri antum ngambek karena antum ke majelis ilmu, nanti bisa, insyaallah. Bisa diberesin. Gitu, harus kayak gitu. Jangan, ya nggak enak sama istri, ya nggak enak sama. Subhanallah. Dan kemudian, kalau misalnya antum jujur, bahwasannya majelis ilmu di jam sekian ini bisa saya hadiri, dan untuk nyari nafkah bisa saya atur waktunya lain-lain, itu akan Allah kasih nafkah dan Allah kasih ilmu. Akan Allah berikan dua-duanya. Karena mindset kita kadang-kadang sudah apa? Nggak bisa dua-duanya, harus salah satu. Itu yang salah.
Itu yang salah dan Anda bisa membuktikan itu. Makanya Anda juga dagang. Dan insya Allah dagangan Anda lebih banyak daripada antum. Insya Allah. Kan ini karena masjid aja nih, Anda nggak mempromokannya. Coba kalau bukan masjid, Anda udah dagang di sini. Tapi ini masjid nggak boleh dagang. Anda dagang harian dan sebagian dari antum tahu itu. Baik online maupun offline juga Anda punya usaha di situ. Begitu. Itu nggak menghalangi sama sekali Anda untuk baca kitab, menyimak kajian. Satu hari bisa 3 durus kajian ulama, 3 sesi yang Anda dengar pakai headset. Satu hari. Kalau antum nggak percaya silahkan. Satu hari Anda bisa lebih banyak daripada antum dalam menyimak durus dengan benar. Dan itu kajian kita para ulama, para masyayikh di Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan di Saudi Arabia. Anda simak tiap hari. Enggak boleh Anda melewati hari tanpa menuntut ilmu. Enggak boleh. Itu enggak boleh bagi Anda. Dan itu akan membuat hidup Anda sengsara kalau misalnya Anda sehari enggak nyimak durus para ulama. Enggak bisa. Anda enggak bisa kayak gitu. Ibarat ikan tanpa air, susah. Kelepek-kelepek Anda kalau gitu. Hancur hidup Anda. Sehari atau enggak zikir pagi petang kemudian enggak menyimak durus ulama, itu enggak bisa. Enggak bisa. Itu yang membuat alhamdulillah Allah Ta'ala kuatkan. Dan anak kajian kemana-mana, antum kalau ada di antara antum ngomong ke anak depan anak beralasan saat anda capek nyari nafkah, bakal anak hajar antum dengan kalimat. Antum gak ada apa-apanya. Antum mana coverage antum? Dari mana? Mana dagangan antum? Lihat. Cengkareng. Anak rumah anda di mana sekarang? Bekasi. Safar anak kemari. Termasuk safar itu, walaupun bukan safar tawil. Makanya enggak sampai kosor ana salatnya. Makanya tadi 4 rakaat. Masih safar di bawah 88 km. Safar akhi. Coba sekarang dari rumah ke mari berapa kilo sih? Ana juga enggak coba. 30-an kilo. Balik ke sana 60 kilo ya akhi. 60 kilo. Ana bukan motor. Ana naik motor. Anda kira anak perahu kemari sama ini naik motor. Makanya kalau ada ikhwan letoy, kemudian aduh Ustaz istri anak ngambek, aduh antum ini cebur aja ke kali. Antum kayak gini, subhanallah antum lemes banget. Antum memang ngapain aja sih? Ustaz anak nggak bisa, Ustaz anak mau ke majelis ilmu, anak harus dagang. Oke, antum dagang cari nafkah, minta sama Allah waktu yang tepat buat cari nafkah, waktu yang tepat buat ke majelis ilmu. Antum harus ke majelis ilmu supaya bertahan di majelis ilmu. Itu yang mempertahankan iman antum insyaallah. Beneran nih, ikhwan. Ke uswah hasanah, ke uswah. Sini kayaknya kan dekat uswah nih. Walaupun jauhan sini dikit. Naik motor anak. Ini nih sekarang coba jam berapa? 8:17. Sebagian antum udah ngeliat jam. Kapan sih selesai? Ya kan? Antum dekat rumah sini. Nyebur kali selesai kan? Ana masih 30 km ikhwan. Kalau antum dengan manja kayak gitu. Aduh, kangen sama istri. Ana lebih banyak punya istri pada antum. Ana lebih banyak kangen sama istri. Beneran. Lebih banyak opsi ana. Tapi semua itu bisa dengan izin Allah. Kalau kita betul-betul minta sama Allah taufik untuk dimudahkan ini dan itu. Bisa. Yang membuat gak bisa tuh mindset. Karena kita udah, aduh kepergok nih. Aduh kepergok jagang nih. Aduh. Ini gak bisa kayak gini ke ilmu ini. Repot ini, lembet ke ilmu. Ayo ke majelis ilmu. Sekarang kalau misalnya majelis antum atau masjid antum digerebek, nggak boleh lagi ada ilmu di situ, baru antum nyesel tuh. Duh, coba kayak dulu. Ngomong sekarang kayak gitu ente. Harus semangat. Dan sampai sekarang ana semangat ikhwan. Sejujurnya ana tuh majelis anak kajian hari sampai ana lupa itu anak kajian. Tadi anak kajian. Hari ini hari apa sih? Selasa. Duha tadi, alhamdulillah, anak kajian. Bahkan sampai lupa ngaji di mana tadi, lupa. Anak berangkat tadi. Nah, kemudian habis kajian, anak ke Tanah Abang. Urus dagangan, anak. Ke Tanah Abang. Pakai ini ke Tanah Abang. Ini baju dari, bukan beli dari Tanah Abang, maksudnya, anak pakai tadi di Tanah Abang, tapi tetap harum.
Iya, ana ngurus dagangan ikhwan, beneran. Dari Tanah Abang ke sini, kita dari Tanah Abang, makanya tadi ana bilang, ikhwan, ana datang ke sini duluan nanti. Ana lebih dulu datang daripada antum. Marbot duluan tadi datang. Tapi ana duluan, ana jam 5 ke sini. Lebih dulu daripada antum. Lebih awal. Dan antum setelah kajian ini, insya Allah lebih awal juga pergi daripada ana. Iya. Kecuali, apalagi kalau ada nasi kebuli nanti ana lama lagi. Dan ana masih waktu sejam lebih ikhwan, sejam lagi pulang ke rumah. Antum dekat. Ini sampaikan ke teman-teman yang malas-malesan itu. Ya. Aduh macet dan mogot. Ya akhi antum baru dan mogot pakai T. Ana dan mogok di mana-mana mogok, banyak orang sampai macetnya kena semua. Jadi jangan ngeluh. Jangan ngeluh, lemah antum kalau ngeluh. Lakonin, hadirin, istri ngambek biarin. Nanti malam ayo kita lawan itu ngambek. Jangan kalah sama perempuan. Kalau ilmu, antum mungkin kehilangan momentum romantisnya dengan istri satu malam doang. Tapi ilmu ini bisa menjadi bekal buat antum ke depannya untuk waktu yang lama. Jadi jangan cuman hanya hal yang sementara antum harus kehilangan atau antum kehilangan eman-eman demi hal yang untuk jangka waktu lama. Ilmu syar'i, tapi untuk diamalkan, bukan sebatas ilmu. Ya begitu ya ikhwan sekalian. Makanya kalau ada ikhwan depan muka anak kemudian letoy majelis ilmu, itu anak omelin biasanya. Hatta lulusan Lipia. Bahkan kemarin ada seorang imam lulusan Lipia, udah ustad. Ya kemudian antum setelah lulus Lipia masih belajar nggak antum? Wah anak sah ini. Aduh udah lupa. Antum gimana antum? Mengkhianati ilmu antum ini. Anak tanya antum tahu nggak kitab ini? Wah kalau dites gitu anak nggak bisa Sat. Kemana antum lulus Lipia apa artinya? Anak gituin loh beneran ustad. Imam suatu masjid besar. Bukan di sini. Imamnya udah pulang. Sakit. Syafahullah. Ya. Iya. Jadi ikhwah sekalian. Tegas dalam masalah ini. Ilmu tiap hari. Baca tiap hari. Dan urusan fitnah. Media sosial. Dengan ilmu dan istiqamah kita untuk ilmu. Itu gampang insyaAllah. Allah yang atur. Masalah-masalah problem di hidup kita. Keluarga. Kita urusin. Tapi jangan sampai itu membuat kita hilang dari majelis ilmu. Begitu. Seandainya Anda mental atau Allah berikan Anda juga lemah, Anda nggak bisa ngomong kayak gini ya ikhwan. Karena itu menjadi hujah atas Anda. Tapi alhamdulillah Allah berikan yang terbaik gitu loh. Coba sekarang pertama kali Anda isi kajian di sini kapan Pak Dedi? 2017 atau 2018? Anda katakan dulu mungkin 2017 mungkin Anda pakai nyewa Grab atau semisalnya. Tapi sejak 2019 atau sejak kapan tahu itu sampai sekarang Anda selalu naik motor ke sini. Macet-macetan Anda enggak masalah. Supaya Anda bisa melihat wajah ceria antum. Gitu. Beneran jemaah. Antum pulang mungkin enggak sampai setengah jam udah bareng istri di rumah, di kamar. Ana sama tim Ana, kameramen Ana masih butuh waktu 1 jam lebih. Bahkan kadang-kadang 1 jam setengah untuk sampai rumah. Maka kalau ada antum yang komplain, coba ayo kita main komplainan. Beneran. Gitu. Antum yang komplain, Ana pengen antum tolong sewakan untuk Ana helikopter biar Ana juga cepat seperti antum sampai rumah. Tapi Ana enggak mau. Ana wallahi menikmati perjalanan dari rumah kemari. Dari Tanah Abang kemari, dari kemari sampai rumah, Ana menikmati. Karena Ana senang antum hadir di kajian ini dan antum menyimak faedah itu suatu hal yang valuable di hati Ana. Ana nggak tahu nama antum, kecuali Pak Dedi, muazin lama, Pak Mukhlis, kemudian Mr. Samsul. Yang lainnya, Ana nggak tahu nama antum. Mungkin juga Samsul siapa? Kan tahu al-muhim. Anda nggak tahu antum siapa? Yang penting antum Muslim, Ahlus Sunnah. Anda senang, alhamdulillah. Dan Anda nggak nagih antum apapun, wallah. Anda nggak nge-WhatsApp japri antum satu-satu dan kasih nomor rekening, nggak ada kayak gitu. Alhamdulillah. Karena udah kebahagiaan tersendiri dah, ikhwan. Walaupun sebagian dari orang kemudian kadang ada yang menuduh begini begitu dan seterusnya, khalas. Itu urusan mereka dengan Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti. Begitu.
Ya, semangat nuntut ilmu ikhwan. Jangan enggak semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati penulis beserta keluarganya serta para ulama. Amin. Wa iyyakum. Semoga Allah berikan kesehatan bagi Ustaz. Amin. Allahumma amin. Keluarga serta timnya. Amin. Agar senantiasa dapat terus beramal soleh. Amin. Semoga kita yang hadir dapat menerima ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkannya. Allahumma amin. Semoga Allah lindungi saudara-saudara kita yang sedang terzalimi ataupun yang sedang sakit. Allahumma amin. Pertanyaannya, bagaimana cara agar kita terhindar dari lalainya diri dalam membaca kitab sebagaimana telah Ustaz sampaikan? Ketika membaca kitab, itu membutuhkan skill tersendiri untuk istiqamah, konsisten, sabat, dan betul-betul beriktikaf dengan kitab. Itu butuh skill dan itu harus diasah. Ya, dan manusia beda-beda. Ada orang yang dia bisa membaca dalam kondisi ramai, maka benefit ini besar. Kalau dia bisa gitu, Masya Allah. Ada orang yang tidak bisa begitu. Harus dalam keadaan apa? Keadaan hening, sepi. Nah, ketika manusia diciptakan berbeda-beda, ya, maka ya sudah, dia di porsi masing-masing. Kalau memang dia hanya bisa di kondisi hening, maka kondisikan di rumah atau di waktu yang hening. Dia fokus di situ. Namun kemudian kadang-kadang kantuk menyergap. Pikiran juga merasuk. Nah, itu masalahnya. Tetap harus minta sama Allah Azza wa Jalla agar bisa istiqamah, fokus. Minta sama Allah. Kadang perlu ta'awudz juga walaupun kita tidak sedang salat atau baca Quran, tapi ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena syaitan itu enggak suka kita itu memperdalam ilmu, enggak suka. Enggak suka. Dan kemudian hadirkan di kalbu bahwasanya ini tuh ibadah. Nuntut ilmu itu ibadah. Membaca kitab, mempelajari itu ibadah untuk bekal kita dunia akhirat. Itu tanamkan. Dan hadirkan di hati juga bahwasanya tiap dari kalimat yang saya pelajari ini berharga. Berharga untuk kehidupan saya, masa depan saya, dunia saya, akhirat saya. Jadikan itu ibadah. Sehingga saya akan digaji oleh Allah Ta'ala di akhirat. Akan diberikan reward dengan membaca ini. Itu akan menjadi hal yang memotivasi kita untuk fokus. Kemudian juga, dari segi bacaannya itu harus sesuai dengan antum. Terutama yang sesuai interest antum. Ketika antum punya masalah dan kemudian bacaan antum sesuai dengan permasalahan antum, itu akan lebih fokus. Dan sekarang hadirkan di hati bahwasanya setiap yang antum baca itu adalah masalah antum. Setiap yang antum baca itu adalah masalah antum. Salat, istisqa. Wah, anggaplah antum nih sekarang sedang pancoklik di dunia. Gimana ya cara salat? Itu yang membuat antum bisa lebih tertarik. Galilah interest itu. Galilah ketertarikan itu. Barang siapa yang tertarik, dia akan mudah menuju pihak yang menariknya. Gitu. Tapi kalau nggak tertarik, dia akan mudah lalai kemana-mana. Coba lihat layang-layang. Ditarik angin sana sini, tetap aja dia ditarik kan? Tetap. Kecuali gacol. Truk. Apa namanya? Putus. Nah udah dah. Kemana tahu dah tuh. Jadikan seperti layang-layang. Tetap ada ikatannya. Ikatannya pertama, ini ibadah. Kedua, ini penting buat saya. Ketiga, ini bisa bermanfaat dan bisa saya presentasikan ke keluarga juga atau ke orang-orang. Begitu. Yang kedua, dikatakan bahwa kita tidak boleh menafsirkan Al-Quran sendiri. Lantas bolehkah kita membaca terjemahannya setelah membaca Al-Quran? Itu boleh, karena terjemahan itu hakikatnya adalah tafsir. Tapi yang diringkas sehingga menjadi kalimat yang sangat padat, singkat. Makanya terjemah ada dua makna. Ada dua, yaitu terjemah harfiah dan terjemah tafsiriyah. Terjemah harfiah untuk Al-Quran nggak boleh. Makanya sebagian ulama mengingkari adanya mushaf terjemah perkata. Itu para ulama banyak yang mengingkari itu. Karena itu akan melazimkan terjadinya terjemah harfiah yang itu tidak membangun konstruksi pemahaman yang benar terhadap lafal dan ayat Al-Quran. Maka yang sahih adalah yang kedua, yaitu terjemah tafsiriyah, yaitu menerjemahkan tetapi dia memadatkan kata yang mana itu adalah tafsiran terhadap ayat sebenarnya. Di buku-buku di Al-Quran terjemahan biasanya ada footnote juga untuk memperjelas ayat tersebut. Maka boleh seseorang ketika membaca Al-Quran dia membaca terjemahannya untuk memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang dia pahami dari terjemahan, itu boleh. Tetapi pemahamannya dianggap belum sempurna karena bagaimanapun penerjemahan itu sesuai dengan benak penerjemahnya. Ya.
Ketika antum membaca terjemahan, maka hakikatnya antum sedang membaca bahasa penerjemah, bukan bahasa aslinya. Gitu. Maka benak penerjemah itulah yang antum raup atau reguk. Adapun aslinya antum belum mendapatkan, hanya mendapatkan mungkin kulitnya aja. Ya begitu, wallahu taala alam. Jazakallahu khairal jaza atas kehadiran antum semua. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita ketemu setelah Idul Fitri insyaallah pada bulan-bulan mendatang insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.